Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Agil Putra Desalwa dengan NPM 231001078. Kemudian ada Ahmad Firdaus dengan NPM 2310010126. Kemudian ada M. Sigit Haryanto dengan NPM 2310010556. di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas SysOper atau sistem operasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baiklah, langsung saja kita akan masuki materi pertama, yaitu definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadikan penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Berfungsi utamanya adalah untuk mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output agar dapat digunakan secara efisien. Kemudian, sistem operasi juga menyediakan antarmuka pengguna baik berupa GUI seperti Windows dan macOS maupun CLI seperti Linux. Selain itu, OS pengontrol eksekusi aplikasi memastikan setiap program berjalan lancar tanpa konflik. Kemudian ada fungsi utama sistem operasi, yaitu mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ia mengelola sumber daya perangkat keras agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Kedua, sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna mengakses komputer dengan mudah. Ketiga, sistem operasi melindungi data dari akses yang tidak sah, memastikan keamanan perangkat. Keempat, ia bertugas menjalankan dan menghentikan aplikasi, serta mengatur file untuk menyimpan data secara efisien. Kemudian ada beberapa sejarah perkembangan sistem operasi. Yang pertama generasi dari 1945 sampai 1955 tanpa OS kontrol manual. Kemudian yang kedua generasi kedua 1955-1965 batch processing system. Ketiga generasi 3 1965 sampai 1980 multi user dan multitasking. Generasi keempat 1980 sampai sekarang GUI dan jaringan komputer. Sistem operasi berkembang melalui 4 generasi. Nah, seperti yang dicontohkan seperti keempat generasi ini. Hmm. Pada generasi pertama, komputer tidak memiliki sistem operasi, sehingga semua instruksi harus diberikan secara manual. Kemudian pada generasi kedua, memperkenalkan sistem batch processing system, di mana beberapa tugas dijalankan secara berurutan. Ketiga, si- generasi ketiga membawa fitur multitasking dan multi-user, memungkinkan beberapa pengguna bekerja secara bersamaan. Dan generasi keempat, yaitu generasi modern, dilengkapi dengan antarmuka grafis GUI dan mendukung komputasi jaringan yang kompleks. Kemudian ada tujuan dari sistem operasi. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan pengguna perangkat keras agar tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Kemudian OS juga meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan setiap proses berjalan optimal. Selain itu, kenyamanan pengguna menjadi prioritas dengan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur-fitur yang mendukung kebutuhan mereka. Kemudian ada komponen utama sistem operasi. Komponen utama sistem operasi terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu kernel. Kernel adalah inti sistem operasi yang bertugas mengelola sumber daya seperti CPU dan memori manajemen.
untuk mengatur jalannya program, termasuk penjadwalan dan pengendalian multitasking. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk alokasi cukup untuk berjalan. Selain itu, manajemen perangkat I/O menangani interaksi antara antara berkas, bertugas menyimpan dan mengambil data secara terorganisir di media penyimpanan. Kemudian ada layanan sistem operasi. Baik, untuk layanan sistem operasi, eh, sistem operasi menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mendukung pengguna dan program aplikasi layanan. Eksekusi program memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan lancar, sementara operasi input-output memungkinkan perangkat keras seperti monitor dan printer berfungsi dengan baik. OS juga bertanggung jawab untuk memanipulasi file, termasuk pembuatan, pembacaan, penghapusan. Selain itu, sistem operasi harus mendeteksi kesalahan baik berasal dari perangkat keras maupun aplikasi. Untuk menjaga kestabilan sistem, keamanan adalah salah satu fungsi terpenting, di mana OS melindungi data dari akses tidak sah dan memberikan kontrol penuh kepada pengguna yang berwenang. Struktur sistem operasi dirancang untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak secara efisien. Kernel adalah komponen inti yang mengontrol alokasi CPU, memori, dan perangkat I/O. Manajemen proses mengatur proses-proses yang sedang berjalan, termasuk penjadwalan dan mengalihkan konteks content switching. Sistem operasi juga menyediakan antarmuka bagi pengguna seperti GUI dan memudahkan visual atau CLI untuk pengguna teknis. Selain itu, aspek keamanan dalam OS dirancang untuk melindungi sumber daya dan data dari akses tidak sah. Sistem operasi dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama. Efisiensi memastikan bahwa perangkat keras digunakan dengan optimal tanpa membuang sumber daya. Fleksibilitas memungkinkan OS untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang beragam. Keandalan menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan bahkan dalam kondisi penggunaan yang berat. Skalabilitas memastikan bahwa OS dapat bekerja dengan baik di berbagai perangkat keras, dari komputer desktop hingga server besar. Manajemen proses adalah salah satu fungsi utama sistem operasi. Proses merupakan program yang sedang berjalan di CPU dan sistem operasi bertugas untuk mengatur setiap proses agar berjalan dengan efisien. Fungsi utama manajemen proses meliputi pembuatan proses baru, penghentian proses yang selesai, dan penjadwalan proses untuk menentukan urutan eksekusi. Selain itu, OS juga mengatur komunikasi antar proses, baik melalui proses bersama, shared memory, maupun pengiriman pesan, message passing. Penjadwalan proses adalah mekanisme sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses. Ada tiga jenis penjadwalan utama, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Penjadwalan jangka panjang menentukan proses mana yang akan dimuat ke memori untuk eksekusi. Sementara penjadwalan jangka pendek memutuskan proses yang akan dijalankan CPU. Penjadwalan jangka menengah digunakan untuk mengelola swapping proses antara memori utama dan penyimpanan sekunder. Algoritma seperti first come first serve, SJF, sort job first, dan round robin sering digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan CPU. Manajemen memori adalah komponen yang penting dalam sistem operasi. Menjalankan tugas utama OS adalah melacak penggunaan memori, memastikan alokasi memori yang efisien untuk proses baru, dan menangani fragmentasi memori yang dapat menghambat kinerja. Fragmentasi internal terjadi saat ruang dalam blok memori tidak dapat digunakan, sementara
fragmentasi eksternal terjadi saat ruang kosong terbesar dan tidak cukup besar untuk menampung proses baru. Teknik pegging ini dan segmentasi digunakan untuk mengelola memori. Pegging membagi memori menjadi blok-blok kecil dengan ukuran tetap, sedangkan segmentasi membaginya berdasarkan unit logis seperti fungsi dan modul program. Sistem booting. Booting adalah proses awal saat komputer dinyalakan. Tahapan pertama adalah POS, di mana perangkat keras diperiksa untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bootstrap loader berfungsi atau bertugas membuat kernel sistem operasi ke dalam memori utama. Setelah kernel berjalan, sistem operasi mulai menginisialisasi berbagai layanan dan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, dan jaringan, sehingga komputer dapat digunakan. Sistem berkas. Sistem berkas merupakan komponen fundamental dalam pengelolaan data pada perangkat komputer. Fungsinya adalah untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses data secara terstruktur sehingga pengguna dan sistem dapat menemukan informasi dengan efisien. Sistem berkas berperan penting dalam memastikan bahwa data dapat diakses dengan cepat dan aman. Dalam perkembangan teknologi, berbagai jenis sistem berkas telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, seperti kecepatan akses, keamanan data, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Berkas. Berkas adalah unit dasar penyimpanan informasi yang dapat berisi berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, atau program. Setiap berkas diidentifikasi melalui nama dan ekstensi yang menunjukkan format. Klasifikasi berkas mencakup berbagai jenis seperti berkas induk yang berisi data tetap, berkas laporan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada pengguna, dan berkas kerja yang bersifat sementara. Memahami klasifikasi berkas sangat penting untuk mengelola data yang efisien, karena setiap jenis berkas memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Metode akses. Metode akses adalah cara yang digunakan untuk membaca atau menulis data dalam sistem penyimpanan. Akses beruntun adalah metode paling sederhana, di mana data diproses satu persatu dalam satu urutan tertentu. Sebaliknya, akses langsung memungkinkan akses ke blok data tertentu tanpa harus melalui blok sebelumnya, yang meningkatkan efisiensi dalam pengambilan data. Setelah itu, ada metode akses lainnya yang menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data. Pemilihan metode akses yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pengelolaan data dalam sistem. Struktur direktori adalah cara untuk mengorganisir berkas dan folder dalam sistem berkas, mirip dengan cara kita menyimpan dokumen fisik dalam lemari arsip. Struktur ini membantu pengguna dan sistem menemukan berkas dengan lebih efisien. Jenis struktur direktori yang umum meliputi struktur tunggal, di mana semua berkas disimpan dalam satu direktori, dan struktur bertingkat, di mana direktori yang dapat memiliki subdirektori. Selanjutnya, struktur berbasis grafik yang memberikan referensi visual dari hubungan antara berkas dan direktori, mempermudah navigasi dan pengelolaan data. Selanjutnya, proteksi berkas adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan dan integritas data dalam sistem berkas. Dengan meningkatnya ancaman terhadap data, penting untuk menerapkan sistem keamanan yang efektif. Enkripsi data mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Selain itu, autentikasi pengguna seperti penggunaan kata sandi atau biometrik memastikan bahwa hanya individu yang memiliki izin yang dapat mengakses berkas tertentu. Dengan adanya proteksi yang baik, risiko kebocoran informasi dan kerusakan data dapat diminimkan.
Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 5 tentang mata kuliah sistem operasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.